Banyak yang tak mengenal siapa Bapak Dirgantara sekaligus Kasau pertama di Republik ini. Dialah Suryadi Suryadharma. Selama 16 tahun, dia membangun angkatan udara dari nol. Di awal kemerdekaan, TNI AU hanya memiliki 2 pesawat tua peninggalan Jepang. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Suryadharma membangunnya hingga TNI AU menjadi angkatan udara terkuat di Asia bagian selatan. Hal ini sampai membuat Australia khawatir. Pada tahun 46, ketika seorang India itu menyaksikan keberadaan Angkatan Udara Indonesia yang cuma mempunyai 1-2 pesawat, sedangkan tahun 55 kita sudah memiliki demikian banyak pesawat. Dan bahkan tahun 62, menurut pemberitaan di majalah di Inggris dan lain-lain, Indonesia adalah salah satu kekuatan Asia Tenggara, udara Asia Tenggara yang ditakuti. Bahkan menurut mereka juga Australia pun kalah dibandingkan dengan Indonesia pada saat itu. Namun, karir Suryadharma berakhir tragis usai insiden tenggelamnya KRI Macan Tutul dan tewasnya Komodor Yos Sudarso di Laut Aru. Jenderal Nasution menuding Suryadharma ikut bertanggung jawab karena tidak memberikan pengawalan. Padahal, misi Yos Sudarso adalah rahasia dan Suryadharma tidak pernah diberitahu adanya rencana operasi tersebut. Kita tahu bahwa peristiwa Aru merupakan peristiwa yang terjadi ketika pasukan gabungan Trikora itu belum terbentuk gitu. Jadi di dalam arti upaya itu tidak dilakukan secara terkoordinir operasi itu. Dan juga dapat dipertanyakan kenapa Yos Sudarso yang pada saat itu merupakan orang kedua di Angkatan Laut, kenapa terjun langsung di dalam pertempuran itu? Kenapa tidak mengirim perwira yang di bawah dia gitu? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Nah, jadi oleh sebab itu saya melihat tidak tepat kalau itu dianggap sebagai kesalahan dari Angkatan Udara atau dalam hal ini Suryadi Suryadharma gitu. Jadi itu yang menurut saya perlu dikoreksi, sesuatu yang pada masa Orde Baru itu selalu ditimpakan kesalahannya kepada Angkatan Udara atau terutama kepada Suryadi Suryadharma gitu. Setelah tak lagi memimpin TNI Angkatan Udara, dia menghabiskan waktu menjadi seorang filateli di masa tuanya. Tahun 65, Suryadi Suryadharma lebih banyak ya melakukan hobi yang ditekuninya selama ini, yaitu mengumpulkan perangko gitu. Jadi hobi filateli itu yang dikembangkan oleh Suryadi Suryadharma sampai akhir hayatnya tahun 75 gitu. Jasa-jasanya sempat dilupakan karena rezim Orde Baru menganggap Suryadharma seorang loyalis Soekarno. Jadi sejak tahun 62 sampai dia meninggal tahun 75, Suryadi Suryadharma itu tidak diikutkan lagi di dalam berbagai kegiatan Angkatan Udara gitu. Dan kita tahu bahwa pada masa Orde Baru, Suryadi Suryadharma itu namanya dihilangkan di dalam sejarah gitu. Ini juga terkait misalnya dengan istrinya, Utami Suryadharma, yang juga seorang tokoh perempuan yang juga dekat dengan Bung Karno gitu. Jadi dianggap ini keluarga yang Soekarnois gitu, sehingga namanya tidak perlu disebut di dalam sejarah Indonesia gitu. Baru pada tahun 2000, pemerintah memberinya gelar Bapak TNI AU dan mengabadikan nama Suryadharma sebagai nama pangkalan udara di Subang. Siokianya, menurut pandangan saya, pemerintah mengangkat Suryadi Suryadharma ini sebagai pahlawan nasional, sebagai salah seorang Bapak AURI yang mengembangkan AURI dari mulai nol sampai menjadi kekuatan yang terbesar di Asia Tenggara pada saat itu selama 16 tahun.